Materi yang ketiga, ada yang tahu tentang apa tadi? 5W tambah 1H atau teknik wawancara yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Dewi Mustianingsih SPD. Are you guys familiar with her? Kenal beliau? Oke, baik. Saya mau menyampaikan dulu sedikit tentang kurikulum vitae beliau atau CV beliau. Meskipun teman-teman sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa hal. Oh, Ustazah Dewi ini asalnya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kok bisa secerdas ini gitu? Kok bisa sebaik ini gitu? Ya, nah Ustazah Ustazah Dewi ini berasal dari Indramayu. Tahu nggak Indramayu di mana? Tahu, oke. Nah, beliau lahir di Sleman, ternyata orang Jogja. Sleman, 26 Juni tahun 96. Ya. Berarti sekarang udah 25 ya, Zah? Oh. Oke, kemudian beliau merupakan lulusan dari salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian ketika bersekolah dan berkuliah, beliau mengikuti banyak sekali organisasi dan sudah sangat qualified dan experience pada bidangnya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali Ustazah Dewi. Kemudian ada nih yang menarik, beliau pernah bergabung di Sanggar Budaya Linguistik UPI sebagai anggota tahun 2014 sampai 2015, dan ternyata saya juga baru mengetahui bahwa beliau pernah bergabung di Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Purdanana. Jadi merupakan anak organisasi juga seperti teman-teman sekalian yang ada di sini yang hari ini mengikuti Leadership School 2021. Karena yang bergabung di sini adalah hanya khusus untuk anak-anak organisasi, anak-anak yang mau berperan aktif dalam kegiatan sekolah dan organisasi sekolah. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya prestasi yang pernah beliau raih yaitu meraih juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA Kabupaten Indramayu yang diselenggarakan oleh Organisasi Pemuda Pancasila Indramayu tahun 2013. Masya Allah, takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Oke. Ya, makanya tidak heran ketika Nurul Fikri Boarding School Bogor menerima beliau sebagai guru bahasa Indonesia di sini, karena beliau diterima karena ya pengalaman dan prestasi yang telah dicapai. Betul tidak? Betul, iya, terima kasih. Dan materi yang akan dibawain beliau relate atau berhubungan dengan background beliau ya serta prestasi dan pengalaman beliau, yaitu teknik menulis 5W tambah 1H kalau di bahasa Inggris we know it WH questions. Oke? So, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita menyambut bersama-sama Ustazah Dewi Mustianingsih. Ya, silakan Ustazah Dewi Mustianingsih untuk berikan sambutan yang hangat untuk Ustazah Dewi Mustianingsih. Everybody takbir. Bapak takbir. Leadership School 2021. Bapak LSD 2021. Thank you. Ustazah Dewi, your turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk teman-teman yang Thalibah mungkin udah sangat familiar gitu ya dengan saya. Mungkin sering banget ketemu seminggu, kadang sekali, kadang 2 kali. Tapi mungkin bagi yang Thalib, mungkin ada beberapa yang belum tahu saya ya, betul tidak? Betul ya, banyak. Oke. Nah, mungkin saya mau perkenalan dulu lagi. Mungkin tadi juga udah dibacakan CV singkatnya oleh Ustazah Nurul. Perkenalkan Thalib, nama saya Ustazah Dewi. Saya mengajar bahasa Indonesia, tapi untuk tahun sekarang hanya di kelas 7 Thalibah dan kelas 9. Mungkin untuk kelas 7 Thalib, mungkin kalau kalian kelas 8 atau kelas 9 mungkin kita akan bertemu gitu ya. Oke, sebelum saya menyampaikan materi tentang taktik wawancara dan menyusun pertanyaan dengan rumus 5W 1H, izinkan saya berpantun dulu, boleh tidak? Boleh ya? Oke. Kalian udah pernah dapat materi pantun kan ya? Udah? Ustaz Nabi udah ngajarin materi pantun kan ya? Oke. Nanti ketika saya mengucapkan satu kalimat, kalian harus bilang cakep, pintar. Oke. Contoh dulu ya. Jalan-jalan ke Nurul Fikri. Oke, kayak gitu ya. Nanti.
Siap ya? Pokoknya tidak ada yang diam. Semuanya harus menjawab cakap gitu ya. Jalan-jalan ke Singapura. Walaupun pandemi nggak apa-apa ya, jalan-jalan dulu aja. Di jalan raya ketemu burung gagak. Selamat pagi para peserta LS3. Masih pada semangat enggak? Enggak. Oke, mungkin mulut bisa berkata masih enggak semangat, tapi saya yakin dalam hati nurani kalian pasti masih semangat gitu ya. Oke, apalagi pemateriannya sangat luar biasa. Nanti mungkin akan saya kasih spoiler, nanti akan ada bintang tamu dalam penyampaian materi saya gitu ya. Oke. Mungkin sekarang sebelum saya menyampaikan materinya, saya minta tolong ke Tolib dan Tolibah. Silakan kalian berhadapan dengan teman sebelahnya. Kalau tidak ada teman sebelahnya, boleh dengan teman yang di belakangnya. Oke, silakan berhadapan dengan teman sebelahnya atau teman yang ada di belakangnya. Siapkan juga alat tulisnya. Alat tulisnya bisa pulpen atau juga kertas. Oke, sudah semuanya? Semuanya sudah dapat pasangan? Ada yang jomblo nggak? Ada yang jomblo nggak? Oke, udah pada dapat pasangan ya. Oke, sekarang kalian lihat, gitu ya. Kalian lihat teman yang ada di hadapan kalian. Oke, setelah kalian lihat, semuanya dilihat, temannya dilihat, jangan dianggurin. Oke, temannya dilihat. Setelah kalian melihat teman kalian, kira-kira kalian ingin menanyakan apa ke teman kalian? Silakan tulis pertanyaan-pertanyaan tentang teman kalian di kertas yang sudah disediakan di buku catatan kalian. Misalnya ada yang belum tahu di depan nama teman di depannya itu siapa. Berarti pertanyaan yang kalian tulis adalah siapa nama kamu, atau bisa juga apa hobi kamu, dan lain sebagainya. Minimal 3 pertanyaan. Oke? Dimulai dari sekarang. Silakan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan umum yang kira-kira ingin kalian tanyakan kepada teman di hadapan kalian. Minimal 3 ya, kalau terlalu banyak. Sisanya nanti di luar materi ini aja. Sekarang 3 dulu aja. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Kak Ojan sangat semangat ini. Ada yang sudah selesai? Boleh angkat tangan. Yang sudah selesai angkat tangannya. Oke, Masya Allah. Tolib udah pada selesai, Tolibah? Oke. Jangan terlalu banyak ya, pertanyaannya pertanyaan umum aja. Misalnya, apa hobi kamu? Nama kamu siapa? Gigi kamu berapa? Gitu ya. Pokoknya hal-hal yang ingin kalian ketahui dari teman kalian. Sudah? Yang sudah, coba angkat tangannya. Yaudah, kalau misalnya 3 terlalu banyak, saya kurangi deh jadi 2. 2 ya, udah ya, semuanya udah ya. Oke. Sekarang tidak usah menulis pertanyaan lagi. Sekarang, secara bergantian, kalian menanyakan pertanyaan yang sudah kalian daftar tadi ke teman kalian. Nah, nanti dulu ya, jangan dulu nanya dulu. Nah, setelah kalian menanyakan, kalian catat. Misalnya, siapa nama kamu? Misalnya nama aku Iqbal Ramadan, misalnya gitu ya. Atau nama aku Vanessa gitu ya. Atau misalnya nama aku Milea. Nah, kalian tuliskan jawaban teman kamu di catatan yang tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan mulai dari sekarang tanyakan pertanyaan kalian. Oke, Oke, semua pertanyaannya harus ada jawabannya ya. Semua pertanyaannya harus ada jawabannya. Dan yang nanti ditanya harus menyebutkan informasi sebenarnya ya, jangan ngarang. Misalnya nama aslinya itu Maimunah, tapi nyebutnya namanya adalah Milea. Jangan seperti itu ya. Harus sesuai dengan realita. Oke, sudah selesai ya? Yang sudah selesai boleh angkat tangannya yang sudah selesai. Oke, yang Tolibah udah selesai.
Udah ya? Oke, stop, cukup. Oke, cukup. Oke, cukup ya, toilet cukup. Sekarang silakan duduknya kembali seperti semula. Cukup ya, duduknya kembali seperti semula. Yuk. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Tia, ayo duduknya seperti semula. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kalian udah nanyain ke teman kalian? Udah ada jawabannya? Semuanya udah dijawab? Oke, pertanyaannya adalah, tadi saya suruh kalian mengamati teman yang ada di hadapan kalian, betul? Terus kalian mengajukan beberapa pertanyaan, pengen mengetahui lebih dalam tentang teman itu seperti apa, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira nama kegiatan yang tadi kalian lakukan itu apa? Apa? Wawancara. Wawancara. Pinter ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Kok sepi amat ya? Oke. Wawancara. Oke, pertanyaannya satu lagi. Kira-kira setelah kalian tadi mewawancarai teman kalian, kira-kira apa sih yang didapat? Ada yang mau angkat tangan coba? Oke. Boleh minta tolong mikrofon panitia? Oke. Mana ada Ari. Oke. Kak Ari. Masya Allah. Jangan lupa perkenalkan nama, dari kelompok mana dan jawabannya apa ya. Oke. Pertanyaannya. Tadi kira-kira kenapa apa yang bisa didapat dari melakukan wawancara tadi? Ini Oke, bagus, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ari. Takbir. Benar sekali ya, tadi Kak Ari menyampaikan bahwa hal apa yang bisa dia dapat dari mewawancarai teman yang ada di hadapannya. Katanya ingin menggali informasi lebih dalam dari temannya. Ada yang sepemikiran dengan Kak Ari? Ada nggak? Kok sepi amat? Ada. Coba angkat tangan yang sependapat dengan Kak Ari. Oke, nah itu tadi hanya awalan saja. Hari ini kita akan mencoba untuk mendalami, gitu ya. Ternyata wawancara itu tidak sekadar menanyakan apa yang kita mau aja, tidak seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa teknik yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja itu? Boleh diganti slide-nya, Saudara? Oke. Nah, ini yang pertama adalah teknik wawancara. Ya. Kenapa sih kita harus menggunakan wawancara untuk menggali informasi yang ingin kita dapatkan, gitu ya? Kalau kita kaitkan dengan materi social mapping yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Ari, di social mapping itu kita akan mencari sebuah masalah, sebuah permasalahan dari tempat atau dari lokasi yang kita tuju, gitu kan? Ada yang dapat di asrama, ada yang dapat di mana lagi, di dapur, di sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya mengobservasi saja, ada yang masih ingat nggak tadi observasi apa? Mengamati ya. Kalau kita hanya mengobservasi atau hanya mengamati sekitar, tentu informasinya tidak akan terlalu dalam, gitu ya. Sedangkan ketika kita mewawancarai orang-orang yang mungkin lebih paham, gitu ya, terhadap topik yang kita bicarakan, terhadap topik yang kita tentukan, tentunya informasi yang kita dapatkan itu lebih dalam, lebih banyak informasi dan mungkin lebih objektif juga, gitu ya. Oke. Nah, tapi kita ke wawancaranya dulu deh. Wawancara itu apa sih? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Seperti yang sudah kalian lakukan di awal tadi, ketika kalian mewawancara itu ada bentuk tanya jawaban ya. Satunya ada yang nanya, nama kamu siapa? Satunya ada yang jawab, nama aku Raisa, misalnya gitu ya. Itu adalah kegiatan tanya jawab. Dilakukannya untuk apa? Untuk mencari informasi, gitu ya, untuk mencari informasi yang lebih rinci, yang lebih dalam lagi terhadap suatu hal atau peristiwa yang sedang kita amati. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tujuannya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Arif tadi. Tujuannya adalah untuk memperoleh
informasi yang akurat dari narasumber. Nah, siapakah itu narasumber? Nah, dalam sebuah wawancara nanti akan ada beberapa hal ya. Istilah yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan. Oke, tadi ketika kalian menanyakan suatu pertanyaan kepada teman kalian, kalian itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang ditanya, orang yang memberikan informasi terhadap apa yang kita tanya, itu namanya adalah narasumber. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ini adalah teknik wawancara. Jadi wawancara itu tidak hanya sekadar memberikan pertanyaan sesuka kita gitu ya, tapi ternyata ada tekniknya, ada cara-caranya supaya narasumber itu bisa lebih menghargai apa yang kita tanyakan seperti itu. Yang pertama adalah ada tahap persiapan. Yang pertama adalah bagian tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita mengingat kembali tadi proses kalian mewawancarai teman kalian, itu ada bagian tahap persiapan. Nah, tahap persiapan itu pertama menentukan topik atau masalah, gitu ya. Kalau tadi topiknya adalah mewawancarai teman kita, teman di hadapan kita. Gitu. Ini adalah bagian awal sekali dari bagian persiapan wawancara. Kalau kita kaitkan dengan materi social mapping, ketika kalian sudah misalnya di asrama, kalian tempatnya adalah di asrama, kalian melihat tuh kira masalah apa ya yang bisa diangkat dalam wawancara nanti. Silakan kalian tentukan satu topiknya atau tentukan masalah yang akan kalian angkat, yang akan kalian ambil untuk diteliti, gitu ya. Yang kedua adalah menentukan narasumbernya. Oke, jadi setelah kalian selesai menentukan masalah apa yang terjadi dalam sebuah tempat, kalian tentukan kira-kira narasumbernya itu siapa. Tadi apa narasumber itu? Orang yang memberikan informasi. Oke, itu adalah narasumber. Silakan tentukan narasumbernya. Misalnya, kalau di asrama, siapa aja sih penghuni asrama itu? Ya, ada wali asrama. Kalian penghuni asrama bukan? Bisa jadi kalian juga jadi narasumber. Tentukan salah satunya aja. Atau terus ada siapa lagi kira-kira? Ya, misalnya itu ya. Misalnya ada wali asrama dan juga kalian, teman kalian, gitu ya. Tentukan narasumbernya. Orang yang akan memberikan kalian informasi yang lebih dalam, gitu ya. Selanjutnya adalah membuat janji menghubungi narasumber agar bisa ditemui. Nah, ketika kalian mewawancarai seseorang, jangan ujuk-ujuk datang. Misalnya, Ustazah, please dong, saya mau nanya boleh gak? Tidak seperti itu ya, tapi ada tata caranya. Yang pertama adalah kalian harus membuat janji dulu. Kalian tanyakan dulu kepada narasumber tersebut, kira-kira kapan waktu luangnya, gitu ya. Kira-kira kapan bapak, ibu atau teman kalian memiliki waktu luang. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan pertanyaan. Nah, seperti yang tadi kalian sudah lakukan, kalian tadi sudah mendata ya, sudah menuliskan pertanyaan apa saja yang ingin kalian ajukan, yang ingin kalian tanyakan kepada teman yang ada di depan kalian. Iya nggak? Iya kan? Nah, itu adalah fungsinya supaya ketika nanti kalian berhadapan langsung dengan narasumber, kalian nggak ngeblank pengen nanyain apa. Gitu ya. Nah, sekarang saya ada contoh video nih. Ini adalah contoh video. Contoh video ya modelnya. Nah, ini ada contoh video terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika di tahap persiapan. Oke, penasaran videonya apa? Oke, silakan disaksikan. Tolong mic. Tuliskan pertanyaan yang diajukan. Ustaz, ya, boleh tidak?
Boleh yang mana yang ada kan? Kenapa ya? Kita masih suka ya. Aduh, apa ini terjadi? Oke. Ada yang tahu tadi model dalam video itu siapa? Oh, Kak Ojan, Kak Fauzan, dan juga Ustaz Ari. Masya Allah ya, terima kasih. Oke, tadi kalau kita lihat dalam video tadi, yang pertama itu ada menyusun pertanyaan. Itu adalah hal yang tepat. Yang kedua itu adalah, tadi Kak Ojan itu ceritanya dia mau nanya, tapi tiba-tiba lupa. Aduh, saya mau nanya apa ya? Aduh, kok tadi saya lupa sih mau nanya apa, Kak? Nanya apa ya? Gitu. Jangan sampai seperti itu ketika berhadapan dengan narasumber. Oleh karena itu, beneran kalian harus mencatat poin-poin apa saja yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber kalian. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami di tahap persiapan? Bisa ya? Oke, selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan. Kalau tadi kita masih merencanakan kira-kira topik apa yang akan dibahas, masalah apa yang ingin kita tanyakan, siapa narasumbernya, dan pertanyaan apa saja yang akan kita ajukan. Sekarang kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini, kalian benar-benar sudah berhadapan langsung dengan narasumber, dengan orang yang akan memberikan informasi terhadap masalah yang kalian tanyakan. Gitu ya. Nah, tapi jangan asal nanya, ternyata ada caranya juga. Yang pertama adalah harus datang tepat waktu. Kalau kalian sudah membuat janji pukul 7 pagi, jangan malah datang pukul 7 malam. Oke, kasihan narasumbernya nanti tidur gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Yang kedua adalah perhatikan penampilan. Perhatikan penampilan ini, kalian bisa berpenampilan dengan rapi dan juga sopan. Rapi dan sopan ini tidak melulu menggunakan kemeja ya, tidak seperti itu. Boleh juga menggunakan kaos gitu ya. Atau mungkin lebih formal lagi kalau kaosnya itu berkerah. Jadi jangan sampai pakai baju compang-camping atau pakai daster kalau kolibang. Jangan sampai pakai baju tidur untuk mewawancarai narasumber. Tidak seperti itu ya. Misalnya kalian pengen mewawancarain Presiden Joko Widodo, tapi kalian pakai bajunya baju tidur, apakah kalian gak diusir tuh sama pakramnya gitu ya? Jangan seperti itu. Oke, jadi harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Kategori sopan yang rapi itu disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Kalau misalnya ketemunya cuma sama teman atau cuma sama teman kalian, mah nggak usah pakai kemeja juga nggak apa-apa. Boleh pakai kaos, yang penting nggak compang-camping gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perkenalkan diri. Oke, setelah kalian bertemu dengan narasumber kalian, jangan lupa perkenalkan diri kalian. Jangan sampai orang yang kalian wawancara itu, narasumber kalian, tidak tahu nama kalian itu siapa. Jangan sampai seperti itu. Cara perkenalan diri gimana sih? Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Natasha Dona. Misalnya seperti itu, kok ada respon sih? Oke, nah kemudian selain itu tanyakan juga identitas dari narasumbernya. Setelah kalian memperkenalkan diri, kalian tanyakan kembali. Misalnya, mohon maaf saya bicara dengan bapak siapa ya? Atau mohon maaf saya berbicara dengan ibu siapa ya? Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sebelumnya ini juga ada yang. Nah, coba simak video ini lagi. Ini adalah contoh perkenalan diri yang baik. Jangan, ini adalah hal yang bisa kalian lakukan dan yang tidak boleh kalian lakukan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Dino. Jadi ingin berkaitan dengan sampah di kondisi seperti ini. Ya, memang boleh banget. Gimana? Ustaz. Ya, apa? Saya boleh bertanya nggak? Boleh ya, please. Penting ini sebentar gitu. Oke. Nah, hal yang pertama tadi itu adalah hal yang harus kalian contoh. Yang kedua itu jangan pernah kalian contoh ya. Jangan. Tapi bisa-bisa bukan yang kalian dapat informasi, malah kalian dapat citakan tuh dari narasumbernya.
gitu ya. Syukur-syukur kalau narasumber itu baik kayak Ustazah Intan, mungkin nggak akan dijitak. Tapi kalau galak misalnya kayak saya, misalnya galak kayak si A gitu ya, maksudnya kalian malah dijitak. Jangan seperti itu ya. Jangan langsung Ustazah, saya mau nanya sesuatu boleh nggak? Jangan kayak gitu. Oke, tapi mulai dari perkenalan diri, gitu ya. Selanjutnya, setelah kalian memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan nama saya siapa, kemudian menanyakan kembali nama bapak siapa atau nama ibu siapa, setelah itu adalah perkenalkan masalah yang akan ditanyakan. Misalnya, Assalamualaikum gitu. Saya ingin menanyakan masalah sampah, pengelolaan sampah yang ada di Nurul Fikri Bogor. Boleh nggak? Kayak gitu ya. Jadi kalian harus menyampaikan kira-kira masalah apa sih yang ingin kalian tanyakan. Gitu. Topik apa yang ingin kalian sampaikan, yang akan kalian tanyakan kepada si narasumber. Ya. Oke, selanjutnya adalah santun ketika mengajukan pertanyaan dan menyimak apa yang narasumber sampaikan dengan baik. Nah, ketika narasumber kalian sudah menjawab pertanyaan kalian, jangan sampai dikacangin, jangan sampai didiemin gitu ya. Tapi benar-benar direspon dengan baik, gitu ya. Ingat, dan jangan lupa juga tugas pewawancara itu adalah untuk menggali informasi. Jadi usahakan untuk tidak memotong pembicaraan sang narasumber atau juga tidak menggurui. Misalnya kalian merasa kayak lebih pintar gitu ya dari narasumber, jangan pernah merasa seperti itu. Jangan memotong pembicaraan narasumber dan jangan juga terkesan menggurui. Karena kegiatan wawancara ini tujuannya untuk menggali informasi. Tujuannya bukan kalian ingin unjuk gigi gitu ya, mengetahui kalau misalnya kalian itu ternyata lebih pintar dari si narasumber. Tidak seperti itu. Oke, nah ini ada contoh videonya juga. Boleh kalian simak. Maaf ya, saya banyak video. Menurut Ustaz, ya, pengelolaan sampah di Bogor itu sudah ada atau belum? Menurut saya, ditanyakan dengan suara yang santun, sikap yang santun. Masyarakat usaha dan kegiatan. Dan didengarkan narasumber yang bicara itu. Jangan sampai seperti ini nih. Ntar pengelolaan sampah di Bogor ini gimana sih kan? Menurut saya baik kan? Nah, tadi ya, jangan sampai kayak gitu tuh. Itu namanya apa? Namanya songong gitu namanya. Masa nanya, saya mau nanya boleh nggak? Nggak boleh seperti kata ya. Harus menggunakan gestur yang sopan. Assalamualaikum, saya mau bertanya sesuatu boleh Pak? Setelah kalian selesai mengajukan pertanyaan, dengarkan sampai pembicara atau sampai narasumber itu selesai menjawab. Tadi apa? Jangan dipotong dan juga jangan seolah kalian lebih pintar daripada narasumber kalian. Karena narasumber itu fungsinya untuk kita untuk menggali informasi, gitu ya. Bukan untuk kita tuh mengajari narasumber, gitu ya. Selanjutnya adalah mencatat pokok-pokok pembicaraan. Oke, setelah kalian menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, kemudian narasumber menjawab, jangan sampai kalian sibuk sendiri. Oke, jangan sampai kalian sibuk sendiri. Tapi kalian harus benar-benar menyimak apa yang narasumber tersebut sampaikan. Bila perlu, kalian mencatat poin-poin penting yang diucapkan oleh narasumber. Ingat ya, poin-poin pentingnya saja. Nggak usah dari kalimat awal sampai akhir ditulis, tidak usah seperti itu. Tapi kalimat awalnya saja. Oke, contoh videonya seperti ini. Hal yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan ketika wawancara. Ini apa menurut Nurul Fikri ini pengelolaan sampahnya sudah sangat maksimal. Kita sudah membangun usaha-usaha yang sangat strategis. Itu hal yang harus kalian contoh ya. Alhamdulillah, Nurul Fikri sudah menunjukkan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal, yaitu dengan menyediakan
Oke. Nah, jangan sampai kalian meniru tindakan yang kedua. Oke, yang tadi yang kedua tuh ngapain sih tuh? Si kakak Vino tadi ngapain? Asik sendiri main handphone. Tadi dia mengeluarkan handphone dari sakunya, terus dia ngebales chat dari temennya, atau mungkin scroll media sosial. Malah dia ajak selfie, mungkin buat diupload ke sosial media kali biar eksis. Gitu ya, misalnya kayak, "Hai guys, aku lagi wawancara narasumber aku nih," gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Oke. Tadi udah belum sih? Udah belum? Udah ya? Ada satu lagi yang belum? Nah, yang selanjutnya adalah jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan baru yang muncul dari penjelasan narasumber. Nah, tadi di awal, di tahap persiapan kalian sudah mendaftar pertanyaan apa saja yang ingin kalian ajukan pada narasumber. Tapi ketika di tengah-tengah, misalnya ada dari penjelasan narasumber itu ada hal-hal yang ingin kalian gali lagi, ingin kalian tanyakan lagi, itu tidak masalah. Oke, jadi ketika kalian wawancarai tidak hanya terpatok pada atau tidak hanya terfokus pada pertanyaan yang sudah kalian buat di awal, gitu ya. Oke, tapi bisa menanyakan hal-hal baru dari penjelasan sang narasumber. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah tahap pelaporan. Ini adalah tahap akhir, tahap atau pasca ya, pasca wawancara. Jadi ini udah selesai nih wawancaranya. Yang pertama adalah menulis transkrip wawancara. Nah, transkrip ini maksudnya apa sih? Transkrip itu apabila kalian wawancaranya itu misalnya menggunakan bantuan handphone untuk record gitu ya. Nah, biasanya kira-kira poin-poin apa saja sih yang disampaikan oleh si pembicara itu? Silakan kalian tuliskan poin-poin pentingnya di catatan kalian. Selanjutnya adalah jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Misalnya pendapat dari narasumber itu A gitu ya, tapi kalian ngerasa itu pendapatnya A sih, apa yang ditambahin A biar lebih keren. Jangan seperti itu, tapi harus objektif, harus real, sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber. Tidak boleh ditambah-tambah, apalagi dilebih-lebihkan, sama aja sama-sama lebihkan. Jadi jangan dilebihkan. Yang terakhir adalah pilihlah data yang relevan dengan permasalahan. Nah, kalau tadi di bagian sosial mapping, nanti kalian akan melakukan research, akan melakukan penelitian. Setelah kalian mendapatkan informasi lebih dari hasil wawancara, kemudian kalian bisa mencari data-data dari internet mungkin ya, data-data yang relevan dengan masalah yang kalian temukan. Gitu. Jadi kalian boleh berselancar dalam Google gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, tadi kita udah belajar gimana teknik wawancara yang benar. Tapi gimana sih cara menulis pertanyaan untuk wawancara? Ada yang tahu nggak caranya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan tentang 5W1H. Menyusun atau menulis pertanyaan untuk wawancara dengan rumus 5W1H. Ini adalah rumus dasar yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan ya, dengan teknik 5W1H. Ada yang pernah dengar 5W1H itu apa? Oke. Tapi sebelumnya ini adalah 5W1H. Jadi itu ya, 5W1H itu adalah rumus dasar untuk mempermudah dalam mengumpulkan suatu informasi. Gitu. Ketika kalian wawancara, ketika pertanyaannya itu berangkat dari 5W1H, tentu ini semua hal yang kalian butuhkan sudah terjawab. Kalau kalian memperhatikan pertanyaan yang kalian tulis. Yang pertama adalah what. What itu apa sih? Apa? Oke, what itu apa? Apa peristiwanya? Ya, terus yang kedua adalah where. Di mana terjadinya peristiwa itu? Terus when, kapan terjadinya peristiwa itu? Ya kapan, gitu kan? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Kemudian why,
mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana sih proses terjadinya peristiwa itu, ya. Nah, kira-kira gimana sih cara menerapkan 5W1H untuk mengumpulkan informasi? Saya di sini menyajikan sebuah contoh video. Oh, sebelum itu yang pertama adalah kalian harus menentukan lokasinya dulu. Tadi Ustazah Ari sudah membagi kalian dalam beberapa lokasi ya. Ada yang di asrama, ada yang di sekolah, terus ada apa lagi? Ada di dapur dan lain sebagainya. Tentukan dulu kira-kira lokasi mana yang ingin kalian tunjukin. Jangan semua lokasi kalian datang, jangan. Tapi fokuskan kepada satu tempat saja. Oke? Terus yang kedua adalah observasi. Apa tadi observasi? Mengamati. Setelah kalian menentukan di mana tempat kalian akan melakukan penelitian, kalian observasi, mengamati sekitar. Kira-kira di lingkungan itu, di tempat itu, ada permasalahan apa? Setelah kalian mengobservasi, oh ternyata di sini sampahnya banyak nih misalnya. Setelah kalian mengobservasi, barulah kalian menentukan topik atau menentukan masalah apa yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Dan selanjutnya menentukan juga narasumbernya. Tadi apa narasumber? Orang yang memberikan informasi. Gitu ya. Setelah itu barulah kalian menyusun pertanyaan. Setelah kalian selesai ketiga ini, barulah kalian menyusun pertanyaan. Nah, sekarang saya punya contoh video. Silakan kalian saksikan video berikut. Berikut adalah video tentang contoh salah satu permasalahan yang ada di sekitar kita mungkin ya. Oke. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah tayangan video. Tadi yang kalian lihat, itu mungkin pura-puranya kita lagi observasi gitu ya, observasi sebuah tempat. Apa yang tadi kalian lihat? Apa? Nggak ada suaranya nih? Sampah, betul. Tadi topik yang rinci, itu apa tuh? Masuk permasalahan sampahnya. Apa tadi? Penyumbatan air, pintar. Nah, ketika kalian akan mencari sebuah topik, jangan pilih topik yang umum. Jangan hanya sampah. Tapi silakan kalian kerucutkan lagi. Misalnya tadi penyumbatan air. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh topiknya adalah penyumbatan air akibat banyaknya sampah di desa Sukakamu. Kayak gitu ya. Terus narasumbernya itu adalah kepala desa Sukakamu. Kamu suka kamu, suka dia. Oke. Nah, kira-kira pertanyaan apa sih yang bisa kita ajukan dari apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan pertanyaannya? Oh iya, oke. Oke, langsung aja ya karena waktunya singkat ternyata. Oke, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian ajukan. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan warga membuang sampah sembarangan? Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa? Apakah desa Sukakamu sudah memiliki tempat pembuangan akhir? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan dari topik yang tadi kalian temukan. Selanjutnya adalah where, di mana? Di mana warga biasa membuang sampah? Kalau kita lihat dari video tadi, biasanya di mana tuh tadi?
di selokan, di sungai dan lain sebagainya, sehingga terjadi penyumbatan air, gitu ya. Selanjutnya ada when, kapan? Sejak kapan penyumbatan air di desa Sukakamu ini terjadi? Gitu. Selanjutnya ada who, siapa? Kira-kira kalau siapa, pertanyaannya apa? Siapa? Angkat tangan dong, angkat tangan. Jangan keren. Oke, namamu siapa? Oke, apa? Kalau Bu apa? Siapa itu, Bi? Siapa? Pertanyaan dari Bu apa? Siapa apa? Dapat door prize, soalnya siapa namanya? Ya nggak apa. Misalnya siapa? Iya boleh. Oke, Masya Allah. Siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Atau bisa juga pertanyaannya seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di desa ini? Dari tadi juga benar, pertanyaannya bisa. Terus why? Ada yang tahu nggak? Pertanyaan dari kenapa? Ada yang mau? Toliba mungkin? Oke, Geniza. Oke, kenapa warga membuang sampah sembarangan? Bisa nggak kira-kira dijadikan pertanyaan? Bisa sekali. Mengapa? Misalnya, mengapa warga itu membuang sampah sembarangan? Atau bisa juga ditambah, mengapa terjadi penyumbatan air di desa Sukakamu? Mungkin jawabannya karena warga desa Sukakamu sering membuang sampah sembarangan, misalnya gitu. Terus, mengapa masalah sampah di desa Sukakamu belum juga tertangani? Karena kita narasumbernya dari kepala desa Sukakamu ya, jadi boleh pertanyaannya seperti ini. Kemudian, how? Bagaimana pengelolaan sampah di desa ini? Atau bagaimana rencana Bapak untuk menangani masalah penyumbatan air di desa ini? Kayak gitu. Jadi pertanyaan bagaimana ini kira-kira bagaimana sih prosesnya? Proses terjadinya peristiwa itu digali lebih dalam gitu ya. Dan ingat juga pertanyaan yang diajukan itu harus disesuaikan dengan narasumbernya. Kalau narasumbernya adalah warga sekitar, tentunya pertanyaannya jangan kayak gini. Jangan bagaimana rencana Bapak untuk menangani masalah penyumbatan. Itu tepat atau tidak? Tidak tepat. Kalau ditanyakannya ke warga misalnya kalau yang kenapa tadi? Kenapa Bapak membuang sampah sembarangan misalnya gitu? Apakah Bapak tidak memiliki tempat sampah misalnya kayak gitu? Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi adalah baru materi-materi aja ya. Nah, sekarang kita akan praktik menyusun pertanyaan. Nah, menyusun pertanyaannya dari apa? Tentunya dari materi social mapping yang sudah kalian dapat tadi. Pertama adalah menentukan lokasi. Tadi udah dibagi ya, masih ingat nggak pembagiannya? Oke, kalau tidak ingat, saya akan tampilkan. Ini adalah pembagian lokasi tiap kelompok. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, dibaca sendiri. Nah, itu adalah pembagian lokasi tiap kelompok. Nah, sekarang karena mungkin observasi itu kita harus ke lapangan langsung, harus ke tempatnya langsung. Sekarang kita mungkin mengandalkan ingatan kita aja terhadap tempat-tempat yang tadi ditentukan. Terus yang selanjutnya adalah menentukan topik dan narasumber. Setelah ini kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, menentukan kira-kira topik apa yang akan kalian ambil dari tempat tadi. Kalau di asrama misalnya tentang topik apa nih yang menarik, masalah apa yang ada di asrama, atau masalah apa yang ada di dapur, lain sebagainya. Selanjutnya tentukan juga narasumbernya, kira-kira yang ingin mewawancarai siapa. Setelah itu barulah menyusun pertanyaan. Karena waktunya kayaknya nggak cukup ya kalau menyusun pertanyaan, mungkin sampai di sini aja, sampai menentukan topik dan juga narasumber. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan boleh bergabung dengan teman kelompoknya, jangan malu-malu. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menentukan dulu topik dan juga narasumbernya. Oke, karena untuk menyusun pertanyaan tidak cukup waktunya, sehingga menentukan topik dan narasumber saja. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ingat ya, topiknya aja. Topik dan narasumbernya.
Oke, waktunya 1,5 menit lagi. Saya berpindah dulu ke Tolibah. Oke, kalian di mana tempatnya? Oke, waktunya 30 detik lagi. Ngarang 30 detik lagi ya. Oke. Nanti bagi kelompok yang mau menyampaikan topik dan juga narasumbernya akan ada door prize ini. Ya, akan diberikan hadiah yang sangat menarik. Menarik Pak. Oke, waktunya selesai. Oke, waktunya selesai. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Saya hitung sampai 5. Kembali lagi ke tempatnya. 1, 2, 3, 4, 4 setengah, 4 seperempat, udah, hei, udah, ayo, 4 seper-8, 5, 5, hei kamu, udah ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu ya, kita cepet-cepetan ya. Siapa cepat dia akan mendapatkan door prize ini. Wow, menarik sekali ya. Ada 3 nih, ada 3 coklat. Oke. Sekarang boleh dari Tolib dan Tolibah. Saudara dulu boleh bantu nggak? Aku ini ya. Jadi 1 dari Tolib, 1 dari Tolibah. Oke. Sekarang saya mau ke Tolib dulu. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah. Oke. Kelompoknya ini ya, kelompoknya Kak Fauzan. Oh, bukan. Ini namanya Fatan. Oke, Fatan boleh. Ada mikrofon? Udah, apa ini aja? Ya, jadi kami dapat asrama ya. Nah, jadi topiknya itu kurangnya jatah makanan di asrama. Jadi pada berebutan makanan sampai ada yang korupsi makanan. Ya. Lalu itu narasumbernya wali asrama dan anak-anak santri. Iya. Oh iya, dan santri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok apa tadi? Ya, kelompok Fatan lah ya, kelompoknya Fatan. Oke, terima kasih. Sekarang Tolibah. Sudah siap Tolibah? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, kelompok Iska. Oke, Iska boleh. Silakan berdiri. Sampaikan tadi topiknya apa, dan juga narasumbernya siapa. Salam dulu ya, biasakan salam dulu dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah plastik.
Yang ada di NF Bogor. Oke. Narasumbernya siapa? Hah? Kantin. Oke, menarik sekali ya. Berarti teteh kantin. Dan siapa? Hanya satu kah? Upayakan narasumber itu lebih dari satu ya, supaya datanya itu lebih kaya gitu. Jangan sampai kita miskin data karena yang diwawancarai hanya satu. Harus lebih. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Iska. Ini hadiahnya. Oke, sekarang yang satunya bukan membacakan topik atau narasumber lagi, tapi kelompok mana atau siapa yang berani untuk mempraktikkan kegiatan wawancara yang baik. Oke, sampai bagian menyatakan topik yang akan kalian sampaikan sampai itu. Ada yang berani? Siapa? Oke, Masya Allah, kelompok dari Geniza. Oke, silakan mau Geniza atau siapa? Oke, yuk cepet yuk, mau sholat zuhur nih. Oke, satu orang aja. Ya boleh, 2 orang boleh. Nah, narasumbernya itu adalah pura-puranya Ustazah Nurul. Ya, Oke, silakan Ustazah Nurul dan kelompok Geniza. Ya, yaudah Geniza sendiri aja. Oke, tadi masih ingat ya tahapan yang harus dilakukan. Ya, boleh di sini, di depan di sini. Geniza di sini, Ustazah Nurul di sini ya. Oke, Thalib dan Thalibah boleh diperhatikan. Nanti kalian yang menilai apakah cara Geniza ketika wawancara itu sudah tepat atau belum gitu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Iya. Halo Geniza, ada yang bisa saya bantu? Oh, nama saya Yusnurul. Iya. Iya, kenapa? Oh iya, boleh silahkan. Oke. Iya, sama-sama. Dari kelompok Antala. Oke, Masya Allah. Kira-kira kelompoknya Geniza ini nanti dulu Geniza, jangan dulu pergi. Oke, jangan tinggalin saya sendiri ya. Oke. Dari tadi yang sudah diperhatikan oleh Geniza, kira-kira sudah tepat atau belum? Kok nggak ada suaranya? Udah tepat atau belum? Kurang kompak, sudah tepat atau belum? Jadi berhak dapat ini atau enggak? Udah. Oh enggak sih, kalian pengen ya? Nanti ya di belakang layar, insya Allah kalau rezeki mah nggak kemana, nanti dapat lagi ya. Oke, sekarang diberikan oleh Ustazah Nurul ya. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Geniza dan kelompok apa tadi? Ya itu pokoknya ya. Oke, Masya Allah. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang ingin ditanyakan terkait teknik wawancara dan juga merumuskan masalah dengan rumus 5W1H? Adakah yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada ya. Oke, nah sekarang PR-nya adalah silakan nanti mulai sekarang kalian observasi, mengamati tempat yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kalian kan tadi topik dan narasumbernya udah ada tuh. Sekarang kalian boleh nanti di rumah diskusi dengan teman-teman kelompoknya, merumuskan pertanyaan dari 5W1H tadi. Oke, bisa ya? Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, bolehkah saya berpantun lagi? Ya, nggak ada suaranya, boleh nggak? Oke. Jangan lupa ya, kalau saya bilang pantunnya nanti kalian bilang apa? Oke, sekarang harus ada gaya tangannya. Tangannya gini ya, pakai jempol. Cakep, gitu ya? Bisa? Tangan dulu ya, 1, 2, 3. Belum kompak, 1, 2, 3. Oke, sudah siap pantunnya? Pergi ke London seorang diri. Sedih amat ya. Jangan lupa bawa makanan. Saya Ustazah Dewi pamit undur diri. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Dimaafin nggak? Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Masa jawab salam sama cakep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.